Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang nenek yang sudah renta diusir oleh anak dan menantunya karena kehidupannya yang miskin. Namun, kehidupan nenek seketika berubah drastis. Saat menemukan barang di tumpukan pembuangan sampah, benda apakah yang ditemukan si nenek? Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan, semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Angin malam berhembus pelan, membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Bintang-bintang redup di langit yang mendung, seolah ikut bersedih bersama malam itu. Di pinggiran kota, sebuah rumah kecil berdiri dengan dinding-dinding kayu yang mulai lapuk. Rumah itu tampak sunyi dari luar. Namun jika mendekat, suara gaduh terdengar memecah kesunyian. Di dalam, lampu minyak menerangi ruangan sempit yang diisi oleh beberapa perabot tua. Nenek Diah duduk di sudut kamarnya yang kecil. Tangannya menggenggam selimut lusuh. Tubuhnya yang renta bergetar menahan dingin. Matanya menerawang kosong, mengingat masa lalu ketika hidupnya masih lebih baik. Dulu, rumah ini penuh dengan suara tawa, tetapi kini hanya diisi dengan keheningan yang menyakitkan. Dari ruang utama rumah itu, terdengar suara Rani, istri Ardi, meninggi. Aku sudah tidak tahan lagi. Ardi, kita sudah susah. Masih harus menanggung hidup ibumu juga. Sampai kapan kita seperti ini? Suaranya menggetarkan dinding kayu yang rapuh. Ardi berdiri di sudut ruangan, wajahnya suram. Ia tahu istrinya tidak sepenuhnya salah. Sebagai buruh harian dengan penghasilan tak menentu, ia seringkali pulang dengan tangan kosong. Beban hidup yang semakin berat membuatnya terjepit di antara tanggung jawab kepada keluarga kecilnya dan baktinya kepada ibu yang sudah renta. Rani, aku tahu ini berat. Tapi dia ibuku, jawab Ardi pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam emosi istrinya yang meluap-luap. Kalau begitu, pilih, Ardi, aku atau ibumu. Rani menantang dengan nada tegas. Ardi terdiam lama, kepalanya tertunduk. Hatinya terasa seperti dirobek-robek. Ia mencintai istrinya, tetapi bagaimana mungkin ia tega mengusir ibunya sendiri? Di kamar kecil di ujung rumah, Nenek Diah mendengar setiap kata. Meski suara itu teredam oleh pintu kayu tua, kata-kata Rani terasa begitu jelas menusuk hatinya. Aku atau ibumu. Kalimat itu berulang kali terngiang di pikirannya. Seperti pisau yang mengiris pelan-pelan. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Ia tahu situasi anaknya sangat sulit. Ardi bukan anak yang buruk. Ia tahu itu. Tapi keadaan telah memaksa anak satu-satunya untuk memilih di antara dua hal yang sama-sama menyakitkan. Nenek Diah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tidak ingin menjadi beban bagi anak dan menantunya. Namun, hatinya memberontak. Kemana ia harus pergi? Ia tak memiliki tempat lain. Tak ada sanak keluarga yang bisa ia datangi. Di luar, suara Rani semakin keras. Besok, kau harus bicara pada ibumu, Ardi. Aku tidak peduli, aku tidak mau lagi hidup seperti ini. Ardi hanya mengangguk lemah. Dengan suara bergetar, ia menjawab pelan, baiklah besok aku akan bicara dengan ibu. Di sudut kamar, Nenek Diah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Menangis dalam diam. Ia memutuskan, meski hatinya hancur, ia tidak akan menunggu untuk diusir. Jika pergi adalah satu-satunya cara untuk meringankan beban anaknya, maka ia akan melakukannya dengan ikhlas. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Nenek Diah tidak tidur, hanya menatap langit-langit rumah yang sudah mulai retak. Dalam hati, ia berdoa, Tuhan, jika ini memang jalan hidupku, kuatkan aku. Jangan biarkan aku membenci mereka, karena aku tahu mereka juga sedang berjuang. Pagi itu, udara dingin terasa lebih menusuk. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Nenek Diah duduk di sudut ruangannya, menyiapkan teh hangat dengan sisa daun teh kemarin. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Itu adalah Ardi. Wajahnya terlihat lelah, dengan kerutan kekhawatiran yang semakin dalam. Ibu, suara Ardi terdengar berat. Ia berlutut di depan ibunya, menatap wajah tua yang penuh kasih sayang. Aku ingin bicara sesuatu.
Nenek Diah melihat mata anaknya yang penuh kebimbangan. Ia tahu ini adalah momen yang ditakutinya. Tapi ia tetap tersenyum lembut, mencoba menenangkan anak satu-satunya itu. Apa yang ingin kau sampaikan, Nak? Ardi terdiam sesaat, mengatur napas. Kata-kata yang hendak ia ucapkan terasa seperti batu yang menghimpit dadanya. Maafkan aku, Bu. Aku dan Rani tidak bisa lagi merawat ibu di sini. Hidup kami sudah terlalu sulit. Jantung Nenek Diah terasa seperti terhenti sejenak. Meski ia sudah menduga ini akan terjadi, mendengar langsung dari mulut anaknya tetap terasa seperti tamparan. Namun, ia berusaha untuk tidak menunjukkan rasa sakitnya. Ia tidak ingin membuat Ardi merasa lebih bersalah. Tidak apa-apa, Nak, jawabnya pelan. Suaranya tenang, meskipun hatinya bergetar. Ibu mengerti. Ibu tidak ingin menjadi beban kalian. Jika ini yang terbaik, ibu akan pergi. Ardi menunduk, matanya basah. Ia merasa hina meminta ibunya pergi. Namun, ia tahu ia tidak punya pilihan. Dengan suara parau, ia hanya bisa berkata, "Terima kasih, Bu. Maafkan aku." Nenek Diah mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Kau anakku, Ardi. Ibu akan selalu memaafkanmu." Dengan hanya membawa tas kain yang berisi beberapa helai pakaian tua dan sepotong selimut, Nenek Diah melangkah keluar dari rumah itu. Setiap langkahnya terasa berat, seperti membawa seluruh beban dunia di pundaknya. Tapi ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu jika ia melihat rumah itu sekali lagi, ia akan menangis dan kehilangan keberanian untuk melanjutkan. Jalanan kota pagi itu masih sepi. Udara dingin menusuk kulit, dan embun pagi masih menempel di dedaunan. Nenek Diah berjalan tanpa arah, mencoba mencari tempat untuk berteduh sementara. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada keluarga, tidak ada teman yang bisa ia tuju. Ia hanya berjalan mengikuti langkah kakinya, berharap Tuhan menunjukkan jalan. Setelah beberapa jam berjalan, ia tiba di sebuah pasar. Orang-orang mulai beraktivitas, membuka lapak dagangan mereka. Namun, keramaian itu tidak membuat hati Nenek Diah merasa lebih baik. Ia duduk di sudut pasar, mengamati kerumunan sambil merenungkan nasibnya. Hari pertama di jalanan terasa seperti neraka. Ketika malam tiba, ia mencari tempat untuk beristirahat. Di sebuah emperan toko yang sudah tutup, ia membentangkan selimut tua dan duduk bersandar. Angin malam yang dingin membuat tubuhnya menggigil, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia melipat kedua tangannya, mencoba memberikan sedikit kehangatan pada tubuhnya yang mulai lemah. Esok paginya, perutnya keroncongan. Ia berjalan ke pasar, berharap ada orang baik hati yang mau memberinya makanan. Tapi kebanyakan orang hanya lewat begitu saja, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. "Maaf, Bu. Saya juga sedang susah," kata seorang pedagang sambil berlalu. Rasa lapar yang tidak tertahankan membuat Nenek Diah memunguti sisa-sisa makanan dari tempat sampah di dekat pasar. Dengan tangan yang gemetar, ia juga memungut botol plastik dan barang bekas lainnya yang bisa dijual. Setiap langkah terasa berat, tubuhnya lemah. Tetapi ia tidak punya pilihan selain bertahan. Hari demi hari berlalu dalam penderitaan. Kadang-kadang ia mendapat belas kasihan dari orang-orang yang memberinya sedikit makanan, tetapi lebih sering ia harus menahan lapar. Tubuhnya semakin kurus, tetapi ia tetap berjalan, mencoba mencari cara untuk bertahan hidup. Malam-malam di emperan toko menjadi teman akrabnya. Kardus bekas menjadi alas tidurnya. Sementara selimut tua yang dibawanya dari rumah adalah satu-satunya penghalang antara dirinya dan dinginnya angin malam. Di tengah semua penderitaan itu, Nenek Diah tidak pernah menyalahkan anaknya. Ia selalu berdoa, "Ya Tuhan, jagalah anakku. Berikan dia kebahagiaan meski aku tidak ada di sisinya." Namun, jauh di lubuk hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini akhir dari segalanya? Apakah hidupnya akan terus seperti ini, tanpa harapan dan tanpa tujuan? Malam itu, di bawah langit penuh bintang, ia menatap ke atas dan berbisik pelan, "Tuhan, jika ini memang jalan hidupku, tolong beri aku kekuatan untuk bertahan." Hari itu, panas matahari terasa membakar, membuat udara semakin pengap. Nenek Diah berjalan tertatih-tatih menuju tempat pembuangan sampah di ujung kota. Tempat itu menjadi harapan terakhirnya untuk menemukan barang bekas yang bisa dijual. Bau busuk menyengat dari tumpukan sampah tidak lagi mengganggunya.
karena rasa lapar sudah mengalahkan segalanya. Saat memunguti botol plastik dengan tangan gemetar, pandangannya tertuju pada benda kecil yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ia mendekat, rasa penasarannya mengalahkan rasa lelah yang menyiksa tubuhnya. Di antara tumpukan sampah, ada sebuah teko kecil berwarna emas, tertutup debu dan tanah. Ukirannya terlihat kuno, seperti benda berharga yang terbuang begitu saja. Apa ini bisa dijual? Gumam nenek dia sambil memungutnya. Ia membersihkan debu dengan ujung kain lusuh yang menutupi pundaknya. Meski kotor, kilauan teko itu membuatnya merasa bahwa benda ini mungkin bernilai. Dengan hati-hati, ia memasukkan teko itu ke dalam tas kainnya dan melanjutkan perjalanannya menuju gubuk kecil di tepi sungai, tempat ia berlindung dari panas dan hujan. Malam harinya, di bawah cahaya remang lampu minyak, nenek dia duduk bersila di lantai gubuknya. Rasa penasaran membuatnya mengeluarkan teko emas yang ia temukan. Ia mengusap permukaannya dengan kain, mencoba membersihkan ukiran-ukiran indah yang terlihat di permukaan teko. Namun, ketika ia menggosok teko itu untuk kedua kalinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari dalam teko, menerangi seluruh ruangan kecilnya. Nenek dia terkejut. Tubuhnya bergeser mundur, hampir terjatuh. Cahaya itu semakin terang, lalu diiringi suara gemuruh lembut yang membuat tubuh nenek dia gemetar. Dari dalam teko, muncul sosok wanita muda bergaun putih panjang. Wajahnya cantik dengan senyum lembut yang menenangkan. Ia berdiri dengan anggun di depan nenek dia, seolah tidak terganggu oleh sempitnya ruangan. "Jangan takut, nenek," kata wanita itu dengan suara lembut. "Namaku Dewi. Kau telah membebaskanku dari kurungan selama ratusan tahun. Sebagai rasa terima kasihku, aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Apapun yang kau inginkan." Nenek dia terdiam, matanya membelalak tak percaya. Ia berpikir mungkin ini hanya mimpi. Tetapi sosok Dewi yang memancarkan kehangatan membuatnya merasa bahwa ini nyata. "Aku hanya seorang nenek tua yang tidak tahu apa-apa. Bagaimana mungkin aku membebaskanmu?" tanyanya dengan suara gemetar. Dewi tersenyum. "Dengan membersihkan teko ini, kau telah mematahkan kutukan yang membuatku terperangkap. Sekarang, katakan apa yang kau inginkan. Aku akan mewujudkannya." Nenek dia menatap Dewi dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan ada seseorang, apalagi sosok seperti Dewi, yang ingin membantunya. Setelah merenung sejenak, ia akhirnya berkata dengan suara pelan, "Jika aku boleh meminta, aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin merasakan kebahagiaan sekali saja sebelum aku mati." Dewi mengangguk dengan senyum lembut. "Tentu saja, nenek, pejamkan matamu." Dengan jantung berdegup kencang, nenek dia menutup matanya. Cahaya terang kembali menyelimuti tubuhnya, membawa angin lembut dengan aroma wangi bunga yang menenangkan. Ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika Dewi menyuruhnya membuka mata, ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di hadapannya berdiri sebuah rumah megah dengan taman yang dipenuhi bunga-bunga indah. Pakaian lusuh yang dikenakannya telah berganti menjadi pakaian bersih dan nyaman. Meja makan di dalam rumah dipenuhi makanan lezat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Semua ini terasa seperti mimpi. "Di mana ini? Apa semua ini milikku?" tanya nenek dia dengan suara bergetar. Dewi mengangguk. "Ini rumahmu sekarang, nenek. Kau tidak perlu lagi hidup di jalanan. Mulai sekarang, semua ini adalah milikmu." Air mata mengalir deras di pipi nenek dia. Ia menjatuhkan diri di lantai, menangis penuh haru. "Terima kasih, Dewi. Terima kasih telah memberiku harapan." Dewi tersenyum, tetapi dalam hatinya ia tahu perjalanan nenek dia baru saja dimulai. Meski kehidupannya telah berubah, ada kekosongan dalam hati nenek dia yang tidak bisa diisi hanya dengan kemewahan. Pagi pertama di rumah barunya terasa seperti mimpi bagi nenek dia. Matahari masuk melalui jendela besar yang dihiasi tirai putih bersih, menerangi ruangan megah dengan lantai marmer yang dingin di bawah kakinya. Ia duduk di meja makan yang dipenuhi aneka makanan lezat, roti segar, buah-buahan, dan secangkir teh hangat. Tangannya gemetar saat mengambil secuil roti, takut semuanya akan lenyap begitu saja. Namun, gigitan pertama membawa rasa nyaman yang seakan menghapus segala penderitaan yang pernah ia alami. Hari-hari berikutnya di rumah megah itu terasa penuh keajaiban.
Tubuh nenek Diah yang sebelumnya lemah perlahan kembali bertenaga. Kamar tidurnya dilengkapi kasur empuk yang membuat tidurnya nyenyak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Pakaian lusuhnya digantikan dengan kain hangat dan lembut, membuatnya merasa terhormat. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada perasaan asing yang terus menghantui hati nenek Diah, sepi. Rumah sebesar itu hanya dihuni olehnya dan Dewi. Meski Dewi selalu ada di sisinya, kesunyian malam masih terasa menusuk. Setiap malam, nenek Diah duduk di depan jendela besar rumahnya, memandang keluar taman yang dipenuhi bunga-bunga bermekaran. Ia seringkali teringat pada Ardi, anak satu-satunya, dan Rani, menantunya. Meski mereka telah mengusirnya, hatinya tidak pernah benar-benar bisa membenci mereka. Aku tidak pernah meminta banyak, Dewi, kata nenek Diah pada suatu malam. Aku hanya ingin keluargaku bahagia, meski tanpa aku. Dewi, yang duduk di sebelahnya, mendengar dengan saksama. Ibu, kau adalah orang yang penuh kasih. Tapi, apakah kau tidak merindukan mereka? Nenek Diah mengangguk pelan. Tentu saja aku merindukan mereka. Setiap hari. Tapi aku tahu mereka tidak menginginkanku kembali. Mungkin ini jalan terbaik untuk semua. Namun, Dewi tahu bahwa kesepian itu mulai memengaruhi kesehatan nenek Diah. Tubuhnya kembali melemah, batuknya semakin sering, dan wajahnya terlihat pucat. Meskipun rumah itu dipenuhi dengan segala kemewahan, hati nenek Diah masih dihantui oleh kekosongan. Suatu malam, ketika nenek Diah terbaring lemah di tempat tidurnya, Dewi duduk di sampingnya dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Ia memegang tangan nenek Diah yang semakin dingin. Ibu, tubuhmu terlalu lelah. Aku tidak ingin melihatmu menderita seperti ini. Kau masih memiliki 2 permintaan. Izinkan aku menggunakan salah satunya untuk menyembuhkanmu. Nenek Diah menggeleng pelan. Dewi, aku tidak ingin menyia-nyiakan permintaan itu untuk diriku sendiri. Aku sudah terlalu banyak menerima. Mungkin ini memang waktuku. Dewi menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu, permintaan ini bukan tentang menyia-nyiakan. Aku ingin kau tetap sehat, tetap bersamaku, agar kau bisa menikmati hidup yang layak. Kau layak bahagia, Ibu. Nenek Diah terdiam. Ia tahu bahwa tubuhnya semakin lemah. Jika ia tidak menerima tawaran Dewi, ia mungkin tidak akan bertahan lama. Setelah berpikir lama, ia akhirnya mengangguk. Baiklah, Dewi. Jika itu bisa membuatku sehat, aku serahkan semuanya padamu. Dewi tersenyum lembut. Ia memegang tangan nenek Diah erat-erat dan berkata, "Pejamkan matamu, Ibu. Aku akan mengembalikan kekuatanmu." Cahaya hangat kembali memancar dari tubuh Dewi, menyelimuti seluruh kamar. Angin lembut membawa aroma wangi bunga memenuhi ruangan. Nenek Diah merasakan kehangatan yang menenangkan menyelimuti tubuhnya. Ketika ia membuka mata, ia merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Rasa sakit di dadanya hilang, dan batuk yang selama ini menyiksanya lenyap. Ia bangkit perlahan, menatap tubuhnya di cermin besar di sudut kamar. Bayangan di cermin itu membuatnya terkejut. Wajah yang ia lihat bukan lagi wajah tua yang keriput, melainkan sosok wanita berusia sekitar 30 tahun dengan kulit bersih dan rambut hitam berkilau. Apa yang terjadi? Dewi? Ini bukan aku. Seru nenek Diah bingung sekaligus takjub. Dewi tersenyum hangat. Ibu, aku tidak hanya ingin kau sehat. Aku ingin kau memiliki tubuh yang lebih muda, agar kau bisa menikmati hidup dengan penuh semangat. Air mata mengalir di pipi nenek Diah. Ia tidak pernah membayangkan dirinya kembali merasakan kekuatan seperti ini. Dengan suara bergetar, ia berkata, Dewi, terima kasih. Kau telah memberiku sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Dewi memeluknya. Ibu, ini semua untukmu. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Hari-hari berikutnya, nenek Diah mulai menyesuaikan diri dengan tubuh barunya. Ia merasa lebih bertenaga dan mampu melakukan banyak hal yang sebelumnya mustahil. Namun, meski tubuhnya muda kembali, hatinya tetap dihantui kerinduan akan keluarga. Di malam-malam yang sunyi, ia sering merenung di bawah sinar bulan. Dewi, aku tidak tahu apakah ini cukup. Kebahagiaan ini terasa kosong tanpa mereka, bisiknya suatu malam. Dewi memandangnya dengan lembut. Ibu, kebahagiaanmu tidak harus berhenti di sini.
Kau masih memiliki satu permintaan lagi. Kau bisa menggunakannya untuk apapun yang kau inginkan. Pikirkanlah dengan hati-hati. Nenek Diah terdiam. Ia tahu keputusan ini tidak mudah. Tetapi hatinya mulai yakin bahwa kebahagiaannya tidak hanya bergantung pada dirinya sendiri, melainkan juga pada keluarga yang selama ini ia rindukan. Nenek Diah memulai hari-harinya dengan tubuh yang kembali muda. Langkahnya kini ringan, tubuhnya penuh energi, dan wajahnya bercahaya seperti saat ia berusia 30 tahun. Ia bisa berjalan di taman luas rumahnya tanpa merasa lelah, menikmati aroma bunga-bunga yang mekar. Dapur yang dulu terasa dingin kini dipenuhi dengan tawa lembutnya saat ia memasak makanan sendiri, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Namun, kebahagiaan itu tetap terasa sepi. Di balik semua kenyamanan dan keajaiban yang diberikan oleh Dewi, Nenek Diah merasa ada sesuatu yang kurang. Pada malam-malam tenang, ia sering termenung di teras rumah, memandang langit yang dihiasi bintang-bintang. "Dewi, kau telah memberikan segalanya untukku," katanya suatu malam. "Tapi aku tak bisa membayangkan hidup tanpa kehadiranmu. Kau sudah menjadi bagian dari hidupku." Dewi, yang duduk di sebelahnya, tersenyum lembut. Namun di balik senyum itu, ada kesedihan yang ia sembunyikan. "Ibu, aku selalu ada untukmu selama kau masih memiliki satu permintaan lagi. Setelah itu, aku harus kembali ke Teko." Kata-kata itu membuat hati Nenek Diah terasa berat. Ia tahu Dewi adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Lebih dari rumah megah atau tubuh yang kembali muda. Semakin hari, Nenek Diah semakin yakin tentang apa yang harus ia lakukan. Pada suatu malam yang sunyi, ia memanggil Dewi ke ruang tamu rumahnya. Mereka duduk berdua di bawah cahaya lampu kristal yang berkilauan. "Dewi, aku sudah memutuskan permintaan terakhirku," kata Nenek Diah dengan suara yang mantap namun penuh emosi. Dewi menatapnya, tersenyum meski ada rasa takut di hatinya. "Apa yang kau inginkan, Ibu? Aku akan mengabulkan apapun yang kau minta." Nenek Diah menggenggam tangan Dewi dengan erat. "Permintaan terakhirku adalah membebaskanmu dari Teko itu. Aku ingin kau hidup sebagai manusia, seperti aku. Aku ingin kau menjadi anakku dan tinggal bersamaku, tidak lagi terikat oleh kutukan." Mata Dewi membelalak. Ia tidak menyangka permintaan itu. "Ibu, kau rela menggunakan permintaan terakhirmu untukku? Bukankah kau bisa meminta sesuatu yang lebih besar untuk dirimu sendiri?" Nenek Diah menggeleng pelan. "Dewi, apa artinya semua ini tanpa dirimu? Kau telah memberiku segalanya. Aku tidak ingin kebahagiaan ini menjadi kosong tanpamu. Mulai sekarang, aku ingin kita hidup bersama, seperti keluarga yang seharusnya." Dewi terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa terharu, karena untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun ia merasakan cinta sejati. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ibu, terima kasih. Jika itu permintaanmu, aku akan menerima dengan sepenuh hati." Cahaya terang kembali muncul dari tubuh Dewi, lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh ruangan dipenuhi sinar yang menyilaukan. Tubuh Dewi bergetar, gaun putih panjang yang ia kenakan perlahan memudar, digantikan oleh pakaian sederhana namun indah. Saat cahaya meredup, Dewi berdiri di hadapan Nenek Diah sebagai manusia seutuhnya. Wajahnya masih cantik, tetapi kini ia terlihat lebih nyata, tanpa aura magis yang biasanya menyelimutinya. Dewi menyentuh wajahnya, merasakan kehangatan yang baru baginya. "Ibu, aku bebas," katanya dengan air mata mengalir di pipinya. "Aku manusia sekarang." Nenek Diah memeluk Dewi erat-erat. "Mulai sekarang, kau adalah anakku. Kita akan hidup bersama, tidak ada lagi kesepian atau penderitaan." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tulus. Dewi belajar menjalani kehidupan sebagai manusia, membantu Nenek Diah memasak, merawat taman, dan menikmati hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia alami. Rumah yang dulu terasa sepi kini dipenuhi tawa dan cinta. Meski hanya mereka berdua, rumah itu terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Dewi sering duduk bersama Nenek Diah di teras rumah, berbicara tentang masa lalu mereka dan merencanakan masa depan yang lebih baik. "Ibu, terima kasih telah memberiku kehidupan ini," kata Dewi suatu malam. "Aku tidak pernah membayangkan bisa merasakan kehangatan seperti ini." Nenek Diah menggenggam tangan Dewi. "Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Bersamamu, aku merasa hidupku akhirnya lengkap."
Meskipun hidup mereka kini bahagia, ada satu hal yang masih membayangi hati nenek Diah, kerinduannya pada anak dan menantunya. Ia seringkali berpikir tentang Ardi dan Rani, bertanya-tanya bagaimana kehidupan mereka sekarang. Dewi menyadari perasaan itu. "Ibu, apakah kau ingin mencari mereka?" tanyanya suatu malam. Nenek Diah terdiam sesaat, lalu mengangguk. "Aku ingin memastikan mereka baik-baik saja. Meski mereka pernah menyakitiku, aku tetap seorang ibu. Aku tidak bisa melupakan mereka." Dengan dukungan Dewi, Nenek Diah mulai menyusun rencana untuk mencari keluarganya. Meski perjalanannya tidak akan mudah, ia percaya bahwa cinta dan maaf adalah kekuatan yang bisa menyembuhkan luka masa lalu. Hari-hari setelah kepergian Nenek Diah terasa berat bagi Ardi dan Rani. Awalnya, mereka berpikir bahwa mengusir ibu tua itu akan meringankan beban mereka. Namun kenyataan berkata sebaliknya. Penghasilan Ardi sebagai buruh harian semakin menurun. Pekerjaan yang biasanya ia dapatkan dengan mudah mulai menghilang satu persatu. Setiap pagi, ia berdiri di tepi jalan bersama buruh lain, menunggu orang datang menawarkan pekerjaan. Namun, orang-orang yang dulu sering mempekerjakannya kini hanya lewat tanpa memberi perhatian. Rani, yang biasa mencari tambahan penghasilan dengan menjahit pakaian, juga menghadapi nasib serupa. Pelanggan berhenti datang, dan kain-kain yang ia beli untuk dijual kembali hanya menumpuk di sudut rumah. Utang mereka semakin menumpuk, dan barang-barang di rumah mulai dijual satu persatu untuk bertahan hidup. Beberapa bulan kemudian, keadaan semakin memburuk. Para penagih utang datang hampir setiap hari, membuat Rani hidup dalam ketakutan. Akhirnya, rumah kecil mereka disita, dan Ardi serta Rani terpaksa meninggalkan satu-satunya tempat yang mereka miliki. Malam pertama di jalan terasa seperti hukuman berat. Mereka tidur di trotoar dengan hanya selembar kardus sebagai alas. Angin malam yang dingin menusuk tulang mereka, dan rasa lapar menghantui sepanjang malam. "Ini semua salahku," kata Ardi dengan suara pelan, memandang ke arah Rani yang duduk memeluk lutut. Rani tidak menjawab. Dalam hatinya, ia juga tahu bahwa keputusan mereka mengusir Nenek Diah adalah awal dari semua ini. Namun, ia terlalu gengsi untuk mengakui kesalahan itu. Hari-hari berikutnya dihabiskan dengan mencari makanan di tempat sampah, atau berharap ada orang baik yang memberikan sedekah. Hidup di jalanan membuka mata mereka tentang penderitaan yang selama ini mereka abaikan. Malam itu, setelah berhari-hari hidup dalam kelaparan dan dingin, Ardi duduk termenung di sudut trotoar. Hatinya berat, dipenuhi rasa bersalah yang terus menghantui. Bayangan wajah Nenek Diah, yang ia usir dengan kata-kata penuh luka, terus terngiang di pikirannya. "Ibu tidak pantas diperlakukan seperti itu," gumam Ardi, lebih kepada dirinya sendiri. Rani, yang duduk di sebelahnya, akhirnya bersuara. "Ardi, kau benar. Kita salah. Aku salah." Air mata mengalir di pipinya. "Seharusnya aku tidak memaksamu memilih antara aku dan ibumu. Semua ini terjadi karena kesalahanku." Ardi menggeleng pelan. "Tidak, Rani. Aku yang salah. Aku seharusnya melindungi ibu, apapun keadaannya. Tapi aku malah menyerah pada tekanan. Aku tidak pantas disebut anak." Rani menatap suaminya, matanya penuh penyesalan. "Ardi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana jika ibu masih hidup di jalanan seperti kita? Bagaimana jika dia menderita karena kita?" Ardi terdiam lama sebelum menjawab, "Kita harus mencari ibu. Kita harus meminta maaf dan membawanya kembali, jika dia masih mau menerima kita." Dengan semangat yang baru, Ardi dan Rani mulai mencari keberadaan Nenek Diah. Mereka berjalan dari satu sudut kota ke sudut lainnya, bertanya pada orang-orang di pasar, tempat sampah, dan emperan toko. "Apakah kalian melihat seorang wanita tua? Kulitnya keriput, tubuhnya kurus, dan dia suka membawa tas kain kecil?" tanya Ardi pada seorang pedagang di pasar. Pedagang itu menggeleng. "Banyak orang tua hidup di jalanan, Nak. Aku tidak tahu siapa yang kau cari." Setiap kali mereka gagal menemukan petunjuk, rasa bersalah mereka semakin dalam. Namun, mereka tidak menyerah. Ardi terus berjalan meski tubuhnya semakin lemah. Dan Rani terus bertanya meski suaranya mulai serak. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi jalan, Rani berkata dengan suara bergetar, "Ardi, bagaimana jika kita tidak pernah menemukan ibu?
Bagaimana jika dia sudah tiada karena kita? Ardi menunduk, menggenggam tangannya erat-erat. Aku tidak tahu, Rani. Tapi aku tidak akan berhenti mencari. Aku harus menebus kesalahanku, apapun yang terjadi. Di tengah penderitaan mereka, Ardi dan Rani belajar arti pengorbanan dan cinta sejati. Hidup di jalanan membuat mereka memahami betapa berat perjuangan yang harus dilalui oleh orang seperti Nenek Diah. Mereka menyadari bahwa cinta seorang ibu tidak pernah tergantikan, dan keegoisan mereka telah menyebabkan luka yang tak termaafkan. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, Ardi menatap ke arah langit dan berdoa dengan suara lirih. Tuhan, aku tahu aku telah berbuat salah. Jika ibu masih hidup, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku hanya ingin melihatnya bahagia lagi. Rani, yang mendengar doa suaminya, ikut menengadahkan tangan. Dalam hati, ia juga berharap ada keajaiban yang membawa mereka bertemu kembali dengan Nenek Diah. Hari-hari di rumah megah itu terasa semakin damai bagi Nenek Diah. Tetapi kerinduan terhadap Ardi dan Rani terus menghantui pikirannya. Meski mereka pernah melukai hatinya, ia tetap seorang ibu. Cinta dan harapannya kepada anak dan menantunya tidak pernah pudar. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah yang dihiasi lampu-lampu taman, Nenek Diah mengutarakan isi hatinya kepada Dewi. Dewi, aku ingin tahu keadaan Ardi dan Rani. Bagaimanapun, mereka adalah keluargaku. Aku tidak bisa menikmati semua ini tanpa memastikan mereka baik-baik saja. Dewi menatap Nenek Diah dengan penuh kasih. Ibu, aku sudah menduga kau akan memikirkan mereka. Kau memiliki hati yang besar, dan aku akan membantumu menemukan mereka. Dengan bantuan kekuatan magisnya, Dewi mengamati kota, melihat kehidupan jalanan yang penuh dengan kesulitan. Dalam keheningan malam, ia menemukan sosok Ardi dan Rani di pinggir jalan. Tubuh mereka kurus dan wajah mereka memancarkan kelelahan. Mereka ada di sana, Ibu. Di pinggir jalan dekat pasar tua. Mereka sedang berjuang untuk bertahan hidup, kata Dewi sambil menunjuk arah. Nenek Diah merasa hatinya remuk. Ia tidak bisa menahan air matanya. Dewi, mari kita pergi sekarang. Aku harus menemui mereka. Dewi dan Nenek Diah segera pergi ke lokasi yang disebutkan. Dalam perjalanan, pikiran Nenek Diah dipenuhi campuran rasa khawatir dan harapan. Bagaimana jika mereka menolak bertemu denganku? Bagaimana jika mereka merasa malu atau tidak ingin aku kembali dalam hidup mereka? Tanyanya dengan suara gemetar. Dewi menggenggam tangan Nenek Diah, memberikan rasa tenang. Ibu, cinta seorang ibu tidak pernah sia-sia. Aku yakin mereka menyesal dan merindukanmu. Percayalah, ini saatnya kau dan mereka saling menyembuhkan. Ketika mereka tiba di pasar tua, malam sudah larut. Lampu jalan yang redup menerangi trotoar tempat Ardi dan Rani duduk. Tubuh mereka bersandar di dinding yang kotor, dan selembar kardus menjadi alas tidur mereka. Wajah mereka tampak lelah, dan mata mereka penuh dengan kesedihan. Nenek Diah melangkah perlahan mendekati mereka. Dengan tubuhnya yang muda dan wajahnya yang bercahaya, Ardi dan Rani hampir tidak mengenalinya. Namun, saat Nenek Diah memanggil, Ardi, Rani, suara itu langsung membuat Ardi terkejut. Ia menoleh dan menatap wanita di depannya dengan bingung. Ibu? Suaranya serak dan penuh keraguan. Apakah itu benar-benar ibu? Nenek Diah tersenyum lembut. Air mata mengalir di pipinya. Iya, Nak. Ini ibu. Ardi langsung berlutut di hadapan ibunya. Air matanya tumpah tanpa bisa ditahan. Ibu, maafkan aku. Aku anak yang durhaka. Aku tidak pantas disebut anakmu. Rani ikut berlutut di sebelahnya. Ibu, aku juga minta maaf. Aku egois dan menyakitimu. Semua ini salah kami. Nenek Diah menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia membungkuk dan memeluk keduanya erat-erat. Bangunlah, Nak. Aku memaafkan kalian. Aku selalu memaafkan kalian. Tidak ada yang lebih besar dari cinta seorang ibu kepada anaknya. Tangisan mereka bercampur menjadi satu, meluapkan semua rasa bersalah, penyesalan, dan cinta yang selama ini terpendam. Setelah malam penuh haru itu, Nenek Diah membawa Ardi dan Rani kembali ke rumahnya yang megah. Saat mereka melangkah ke dalam rumah itu, Ardi dan Rani tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ibu, bagaimana bisa kau memiliki semua ini?
Tanya Ardi dengan bingung. Nenek Diah tersenyum dan memandang ke arah Dewi yang berdiri di belakangnya. Ini semua karena pertolongan Dewi, malaikat penolongku. Ardi dan Rani mengucapkan terima kasih kepada Dewi, tetapi Dewi hanya tersenyum. Semua ini untuk ibu kalian. Dia adalah orang yang luar biasa dan pantas mendapatkan kehidupan yang layak. Nenek Diah tidak hanya memberi mereka tempat tinggal, tetapi juga kesempatan untuk memulai hidup baru. Ia membantu Ardi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan menggunakan koneksi yang ia miliki sekarang. Rani juga diberi modal untuk membuka usaha kecil menjahit pakaian, sesuatu yang selalu ia impikan. Hari demi hari, kehidupan mereka mulai membaik. Ardi dan Rani bekerja keras untuk membuktikan bahwa mereka bisa menjadi anak yang lebih baik bagi Nenek Diah. Rumah yang dulu terasa sepi kini dipenuhi gelak tawa dan kebahagiaan. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Nenek Diah duduk di ruang keluarga dengan Dewi, Ardi, dan Rani di sekitarnya. Ia memandang mereka satu persatu, merasa hatinya penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Dewi, kau telah memberiku banyak hal, tetapi yang terbesar adalah keluarga ini kembali utuh, kata Nenek Diah. Dewi tersenyum hangat. Ibu, ini semua adalah hasil dari cinta dan ketulusanmu. Kau adalah alasan mengapa kita semua ada di sini malam ini. Di bawah sinar lampu yang hangat, keluarga itu duduk bersama, berbicara, dan tertawa. Masa lalu yang penuh luka kini telah tergantikan oleh masa depan yang penuh harapan dan cinta. Hari-hari di rumah Nenek Diah kini diwarnai gelak tawa dan kehangatan keluarga. Ardi dan Rani bekerja keras untuk memperbaiki kehidupan mereka. Sementara Dewi, yang kini sepenuhnya manusia, selalu ada untuk membantu dan mendukung keluarga. Ardi berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil di sebuah perusahaan kecil, sementara Rani menjalankan usaha menjahitnya dengan tekun. Mereka menyisihkan sebagian penghasilan untuk membantu orang-orang yang hidup di jalanan, sebuah cara untuk menebus kesalahan mereka di masa lalu. Di sisi lain, Nenek Diah menikmati masa-masa senjanya dengan damai. Ia tidak lagi harus memikirkan bagaimana bertahan hidup atau menahan rasa lapar. Kini, hidupnya diisi dengan kebahagiaan sederhana. Menikmati teh hangat di pagi hari, berjalan di taman dengan Dewi, atau membantu Rani merancang pola pakaian di sore hari. Setiap malam, mereka sekeluarga duduk di ruang tamu, berbincang tentang hal-hal kecil, dan mengenang perjalanan hidup mereka. Rumah yang dulu sepi kini terasa penuh, tidak hanya dengan orang, tetapi juga cinta dan kasih sayang yang tulus. Dari semua yang telah mereka lalui, Nenek Diah memahami satu hal: cinta, maaf, dan harapan adalah kekuatan yang mampu mengatasi segala penderitaan. Ia tidak pernah menyimpan dendam kepada Ardi dan Rani, meski mereka pernah mengusirnya. Sebaliknya, ia memilih untuk memaafkan mereka, memberikan mereka kesempatan kedua, dan membangun kembali hubungan yang sempat hancur. Cinta seorang ibu tidak pernah habis, kata Nenek Diah suatu malam kepada Dewi. Meski hati ini pernah terluka, aku tidak pernah bisa membenci mereka. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus akan selalu menang. Dewi, yang mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, menjawab, Ibu, cinta dan pengorbananmu adalah pelajaran terbesar bagi kami semua. Kau mengajarkan bahwa tidak ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan jika kita mau berusaha memperbaikinya. Ardi dan Rani, yang mendengar percakapan itu dari balik pintu, merasakan rasa syukur yang mendalam. Mereka tahu bahwa mereka diberi kesempatan untuk menebus kesalahan, sesuatu yang tidak semua orang dapatkan. Pada suatu malam yang cerah, keluarga itu duduk di teras rumah, memandang langit yang dipenuhi bintang. Udara malam terasa sejuk, angin lembut berhembus membawa aroma bunga dari taman. Ibu, lihat bintang-bintang itu, kata Dewi sambil menunjuk ke langit. Mereka mengingatkanku pada perjalanan hidup kita. Meski malam terasa gelap, ada cahaya kecil yang selalu memberikan harapan. Nenek Diah tersenyum. Matanya menatap ke atas. Benar, Dewi. Bintang-bintang itu seperti cinta dan harapan. Meski terkadang kita merasa sendirian di kegelapan, mereka selalu ada, mengingatkan kita untuk tidak menyerah. Ardi, yang duduk di sebelah Nenek Diah, menggenggam tangan ibunya. Ibu, terima kasih telah memaafkan kami. Tanpa cinta dan pengorbananmu, kami tidak akan bisa seperti sekarang. Rani mengangguk setuju. Kami berjanji akan menjaga ibu dan keluarga ini, apapun yang terjadi. Nenek Diah merasa hatinya penuh dengan rasa syukur.
Ia tidak hanya mendapatkan kembali keluarganya, tetapi juga menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, mereka duduk bersama, merasakan kebahagiaan yang tulus. Tidak ada lagi rasa sakit, hanya cinta, maaf, dan harapan yang menyelimuti mereka. Perjalanan hidup Nenek Diah adalah bukti bahwa meski hidup penuh dengan cobaan, cinta dan ketulusan mampu menyembuhkan luka terdalam. Masa lalu mungkin penuh dengan kesalahan dan penderitaan, tetapi masa depan selalu memiliki ruang untuk harapan, kebahagiaan, dan cinta yang baru. Di malam yang sunyi itu, dengan keluarga di sekitarnya dan Dewi yang kini menjadi anak sejati baginya, Nenek Diah akhirnya menemukan kedamaian yang ia dambakan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa tidur dengan hati yang tenang, diiringi gemerlap bintang-bintang yang menjadi saksi dari kisah luar biasa tentang cinta, maaf, dan harapan.